rapat terbuka Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dalam rangka yudisium dan syukuran. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Hai, selamat datang di Ini Kampusku. Sekarang kita lagi ada di Yudisium periode 2 Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, hari ini kita akan ngewawancara ini dua peserta Yudisium kita. Mungkin boleh kenalan dulu kakak-kakak? Nama saya Teresia Dewanti Dwi Herlina dari Prodi Pembangunan Sosial. Nama saya Lulu Adelia Cici Perdana Stefani dari Prodi Pemsos juga sama. Oh, dari Prodi Pembangunan Sosial. Wah, berarti kita satu prodi nih, Kak. Oke, sebelumnya saya pengen tahu dong kesan dan pesan serta perasaannya deh hari ini tuh gimana? Dari wajahnya sih udah sumringah banget nih. Ya, pastinya seneng ya, karena kan untuk mencapai di titik ini nih emang susah sekali, banyak juga tangisannya, drama-dramanya. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya, kesannya gimana, pastinya senang sekali. Ya, sama sih, pastinya ini yang ditunggu kan. Jadi hal yang salah satu momen yang ditunggu. Jadi perasaannya senang banget. Oh, rasanya senang banget ya Kak tentunya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin selamat juga karena udah sebagai kumlot ya. Kalau mau jadi kumlot, boleh tipsnya buat adik-adiknya Kak. Kira-kira gimana tips and triknya kuliah biar bisa maintenance nilai dan bisa jadi kumlot? Sebenarnya kalau untuk ditanya tips and triknya, kalau boleh disampaikan dulu, saya untuk dapatkan kumlot ini juga nggak nyangka ya. Cuman kalau untuk ditanya tipsnya, ya mungkin belajar, jangan lupa belajar. Terus apapun tugasnya, sesusah apapun dikerjain. Jangan pernah telat ngumpulin tugas. Kuliah tetap kuliah. Memanage waktunya juga harus pandai-pandai. Kalau misalkan kalian sambil kerja, jangan lupain prioritas utama untuk kuliah itu harus. Sama sih, harus benar-benar, karena kan ini salah satu kewajiban kita kan. Jadi kita benar-benar harus menjalani itu dengan sepenuh hati supaya hasilnya juga pasti memuaskan. Oke. Wah, keren banget ya teman-teman. Dari kakak-kakak kita tips and triknya tentunya. Nah, boleh nggak sih Kak saya tanya kira-kira setelah ini, setelah wisuda sudah ada rencana belum pengen kemana gitu? Atau mungkin balik ke FISIP buat kuliah lagi? Apa gimana? Sebenarnya ada rencana pengen kayak ngayal-ngayal aja sih, pengen kayak S2 di FISIP ataupun di mana di luar FISIP juga pengen kayak dari beasiswa LPDP kan ada ya, apalagi ini kan lagi buka nih, cuman kayak pengen cari pengalaman kerja dulu, berapa mungkin rezekinya di mana, terus kayak dari tadi Bapak kan bilang ada pembukaan CPNS nih, kayaknya pengen coba ke situ. Sama sih, pengen cari pengalaman
kerja dulu, kalau misalnya sudah yakin untuk lanjut lagi baru lanjut lagi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Oke teman-teman, seperti itulah cerita dari dua peserta yudisium kita. Boleh kita dadah-dadah dulu kakak? Bye. Ya. Nah, yang pertama kita memberikan apresiasi dan selamat kepada 259 mahasiswa yang telah di yudisium. Insya Allah besok akan di wisuda 25 Januari 2024. Nah, dengan besarnya lulusan ini menandakan kampus ini semakin baik. Baik yang pertama adalah dosen dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas fungsinya secara sempurna. Yang kedua, tenaga kependidikan telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa sehingga terjadi kualitas yang secara bersimbiosis, layanan akademik dan layanan akademik. Nah, secara simbiosis menjadi satu sehingga banyaklah lulusan kita dan jumlahnya di dalam setahun yang ingin kita kejar itu adalah sama dengan yang kita terima. Nah, yang kedua bahwa ini adalah sebuah komitmen dari lembaga pendidikan kita untuk menjaga untuk melaksanakan amanah yang telah dititipkan oleh orang tua 4 tahun silam ketika mempercayakan urusan pendidikannya kepada lembaga FISIP Untan ini. Nah, ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa dan harus kita jaga, dan hari ini kita telah melaksanakannya dengan sempurna. Nah, yang ketiga, apapun yang kita lakukan, nah kita berharap lulusan kita, seluruh lulusan kita itu bisa berkompetisi di luar kampus. Oleh karena itu saya berharap maka setelah 6 bulan ke depan maksimal, nah adik-adik kita yang sudah diluluskan itu segera memberi kabar baik kepada alma maternya, kepada FISIP tentang posisi mereka saat ini ada di mana. Karena ini menjadi salah satu indikator bahwa apa yang kita hasilkan ternyata dapat diserap, mereka berkarya di masyarakat secara lebih lebih baik. Nah, sebagai upaya itu untuk meningkatkan FISIP menjadi lebih baik, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan. Nah, yang pertama misalnya kita ingin mewujudkan visi rektor sebagai world class university sampai dengan 2027. Oleh karena itu seluruh kekuatan kita kerahkan bagaimana memperbesar FISIP keluar dan secara nasional. Di antaranya kita ingin mengajukan akreditasi internasional supaya apa? Supaya pengakuan dunia tidak hanya bisa kita capai sehingga kita bisa melampaui pengakuan nasional dalam bentuk akreditasi. Yang kedua, misalnya kita menjalin kerjasama dengan beberapa universitas dari Cina, kemudian Kenya, Amerika Serikat, Jepang, Turki, dan Malaysia. Jangan lupa, itu adalah untuk menyamakan supaya kita dapat memposisikan FISIP secara melalui satu model yang disebut memposisikan di mana, menempatkan posisi kita di mana di antara universitas hebat itu sehingga kita bisa mengejar apa yang perlu kita wujudkan. Dan yang keempat, melalui dosen secara personal, misalnya saya dengan University of Dosisa, University of Kyoto, University of Tokyo, terus menjalin kerjasama itu secara personal. Nah, setelah saya masuk ke sana, kita bawa dia dalam bentuk lembaga sehingga mungkin ke depan akan terjadi pertukaran antara baik dosen maupun mahasiswa
dalam di antara universitas-universitas itu. Dan untuk meningkatkan kualitas itu kita juga menggandeng beberapa universitas, misalnya dengan beberapa universitas di Malaysia untuk melakukan kajian atau kegiatan bersama, termasuk melibatkan mahasiswa melalui KKN dan kalau dosennya melalui penelitian, sehingga betul-betul FISIP di 2027 tidak hanya menjadi world class fakulti, tetapi juga bisa go internasional. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, yudisium yang kita laksanakan di gelombang kedua di tahun 2023-2024 yang lalu dengan jumlah 259 yudisium itu, kita berharap bahwa mereka nantinya akan segera untuk mencari pekerjaan. Dari jumlah yang ada, kita berharap, karena ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa fakultas maupun universitas tidak hanya meluluskan, tapi juga berusaha bagaimana dengan lulusan itu mereka dapat mandiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi ke depan kita berharap dengan adanya 1 tahun 3 kali penerimaan CPNS maupun P3K yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita berharap para alumni ini, para yudisium yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan peluang pada mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, salah satu program yang saya lakukan supaya alumni kita ini bisa diterima di pemerintahan, terutama di pemerintahan itu, maka saya juga sudah melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan. Pertama, saya menyurati Pak Gubernur, menyurati Bupati, Wali Kota, menyampaikan bahwa di fakultas kita ini ada sebanyak 8 program studi S1, 3 program studi D3, dan 3 program studi di S2. Harapan kita adalah dengan menyampaikan itu langsung kepada kepala daerah, kita berharap bahwa program studi yang ada di FISIP Untan itu menjadi referensi untuk menerima calon ASN maupun P3K di tempat di mana pemerintahan itu berada. Nah, oleh karena itu kemarin langsung baik secara dengan surat secara langsung ataupun langsung menghubungi secara individu kepada masing-masing. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan adanya program-program yang kita lakukan itu, nah, yang kita yudisium pada hari ini, kita berharap ada peluang terbuka lapangan kerja. Semoga juga menjadi rekomendasi bahwa FISIP memang program studinya siap untuk bekerja dan siap diterima oleh pemerintah kita. Nah, itu harapan saya, dan semoga ke depan kerjasama yang sudah kita bangun dengan pemerintah, dengan stakeholder, dengan para swasta yang ada pada hari ini, alumni-alumni yang sekarang kita yudisium, nah, bisa untuk mendapatkan pekerjaan dengan baik. Terima kasih.